semacam tinggalan artefaktual berupa yoni ya. Jadi yoni ada terlihat lubangnya berbentuk segi empat, ceratnya yang terpotong gitu ya. Dan ini sekitar ukuran yoni ini sekitar 40 ya, 40 kali 40 cm. Yang menandakan mungkin dahulu di sini memang ada jejak-jejak reruntuhan kuno dari tinggalan peradaban kerajaan Majapahit. Pemirsa, kali ini kita berada di sebuah makam ya, yang penuh dengan tinggalan-tinggalan artefaktual, ekofak dan fitur ya. Dan ada pohon-pohon yang sangat aneh ya. Dan sebagaimana kemudian tradisi muslim pada umumnya, kita memasuki makam harus mengucapkan salam, assalamualaikum ya alal kubur, fa inna insyaallah bikum lahikun. Salam kepada seluruh ahli kubur, dalam waktu dekat maupun lama kita juga akan menyusul. Semoga orang-orang yang dimakamkan di pemakaman ini gitu ya, tentunya orang-orang yang mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT. Bisiril Fatihah. Ya, cahaya temaram dengan rimbunnya pepohonan ya, pepohonan raksasa dengan akar-akar yang sangat luar biasa sekali. Siapa sangka di bawah akar-akar ini banyak sekali kemudian batu bata kuno ya, bata-bata kuno, banyak, bahkan batu-batu gondol juga banyak, bahkan kemungkinan masih ada semacam struktur. Jadi di lokasi ini memang ada semacam batu bata kuno ya. Dari segi lebarnya ini sangat kentara sekali kalau ini adalah batu bata kuno atau fragmen. Namun memang ini bercampur dengan batu bata modern atau batu bata yang baru ya. Bahkan batu-batu gondol seperti ini juga banyak di area ini. Jadi batu-batu gondol, mungkin ini dahulu mungkin semacam patok ya, patok atau tetenger pada masa lalu, karena bentuknya itu memang memanjang seperti apa namanya, tugu batu ya, atau lingga atau mungkin menhir. Nah itu, bahkan di lokasi-lokasi makam ini juga banyak sekali batu bata kuno. Seperti ini, batu bata kunonya sangat tebal sekali ya, yang kemudian dimanfaatkan atau semacam apa namanya ya, pemanfaatan dari material kuno, material lama untuk kemudian makam yang baru. Jadi ini salah satu kemudian sebuah fakta dan realita yang ada di tengah-tengah masyarakat. Memang ini bukan makam pun kuno dengan adanya struktur batu bata kuno, melainkan pemanfaatan material kuno untuk kemudian semacam apa namanya, bahan untuk kemudian jirat atau kijing dari sebuah makam ya. Banyak sekali di sini, lokasi ini. Jika kita kemudian mengacu pada literatur kuno misalnya ya, di lokasi ini bagaimana kemudian para ahli, misalnya Pak Hadi Sidomulyo atau Pak Nigel Bulog ya, dalam bukunya Napak Tilas Empu Prapanca atau Perjalanan Empu Prapanca, tidak hanya kemudian menulis dan mencatat bagaimana kemudian Raja Hayam Wuruk tahun 1359 datang ke Lumajang, mencatat setiap desa dan peninggalannya, namun juga di dalam negara Kertagama Empu Prapanca juga menulis bahwasanya sehabis hujan itu Raja Hayam Wuruk senantiasa bertamasya ke timur dari istana Majapahit, mengunjungi Wewe, Pikatan, Candi Limo setempat dengan dengan Siman yang untuk menghadiri upacara prastian. Artinya memang ada beberapa desa kuno yang tentunya memiliki tinggalan-tinggalan. Nanti kita akan mengunjungi Wewe, kemudian Candi Limo, kemudian di sini sejarawan seperti Pak Hadi Sidomulyo yang saya jelaskan tadi mengidentifikasi sebagai lokasi yang dikenal dengan Pikatan. Nah, Pikatan termasuk Siman. Nah, Siman ini ada beberapa versi, ada yang mengatakan Siman ke Siman Dipacet dengan Candi Cungkup ke Siman Tengah, ada yang juga Siman ya, yang ada di lereng Gunung Anjas-Moro, juga ada dusun yang bernama Siman.
kemudian ya, tidak banyak kemudian sumber historis seperti prasasti maupun beberapa inskripsi juga tidak ada di lokasi ini. Jika kita mengacu kepada kitab Negara Kertagama Mpu Prapanca tadi, memang ada beberapa titik yang diduga memiliki tinggalan candi, termasuk kemudian Pak Nigel Bulog ya sekitar tahun 2000-an awal-awal itu mengunjungi lokasi ini, juga diidentifikasi sebagai pikatan di masa kuno. Saat ini kompleks makam yang sangat keramat dan punden leluhur desa dari Karanglung Gondang Mojokerto ini makam utama dikenal dengan makam Ki Ageng Umar Faruk ya, atau Kiai Ageng Umar Faruk atau Mbak Ageng. Semoga kemudian Mbak Ageng Umar Faruk ini mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan surga ya, di Siril Fatihah. Selain kemudian kita mengacu kepada sumber-sumber historis seperti kitab Negara Kertagama maupun kemudian interpretasi dari para sejarawan atau budayawan seperti Pak Nigel Bulog atau Pak Adi Sidomulyo, kita juga akan kemudian melihat bagaimana tinggalan-tinggalan artefaktual yang menandakan di lokasi ini dahulunya ada semacam candi yang sangat besar dan sangat megah. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ila ruhi Mbah Fatih. Bismil Fatihah. Dan Bapak Fakih inilah ada semacam jejak-jejak di era kerajaan Majapahit, semacam kemungkinan juga ada dahulu ada semacam reruntuhan candi atau bangunan suci yang lainnya ya, yang saat ini menjadi semacam punden yang keramat. Dengan adanya punden yang sangat keramat dan dikeramatkan oleh warga, inilah kemudian beberapa artefak-artefak itu terjaga, dilestarikan dan terpelihara dengan baik. Misalnya menjadi nisan kubur ya, kemudian baru candi dari Mbah Fakih ini yang sangat luar biasa sekali. Di belakang atau di samping dari nisan kepala dari Mbah Fakih ini ada semacam tinggalan artefaktual berupa yoni ya. Jadi yoni ada terlihat lubangnya berbentuk segi empat, ceratnya yang terpotong gitu ya. Dan ini sekitar ukuran yoni ini sekitar 40 ya, 40 kali 40 cm, yang menandakan mungkin dahulu di sini memang ada jejak-jejak reruntuhan kuno dari tinggalan peradaban kerajaan Majapahit. Yoni sendiri yang biasanya itu berada di dalam sebuah bangunan suci sebagai bangunan pemujaan dari Dewa Siwa ya, yang dimana kemudian memang dalam beberapa literatur pikatan itu juga muncul dalam para raton maupun negara Kertagama sebagai sebuah candi makam atau candi pendarmaan untuk menaruh abu jenazah dari Batara Parameswara atau Mahisa Wongateleng yang merupakan putra dari Ken Arok dan Ken Dedes. Jadi ini salah satu merupakan leluhur dari Dia Wijaya sang pendiri kerajaan Majapahit ya, yang merupakan kakek buyutnya.
Karena Batara Parameswara ini kemudian memiliki putra bernama Narasingamurti. Batara Narasingamurti ini kemudian memiliki putra namanya Dyah Lembutal, dan Dyah Lembutal memiliki putra namanya Sang Ramawijaya, sang pendiri kerajaan Majapahit. Jadi memang lokasi ini semacam ada loyalitas masyarakatnya yang sudah familiar dengan keluarga dari Dyah Wijaya, mulai dari kakek buyutnya, kakeknya, orang tuanya sudah mempersiapkan sedemikian rupa bahwasanya masyarakat yang loyalis kepada keluarga Dyah Wijaya ini merupakan modal utama untuk kemudian menjadi semacam kerajaan yang besar. Oke, kita sudah sowan ke Mbak Fakih ya. Di samping dari makam Mbak Fakih, juga kita mendapati salah satu makam ya, mungkin juga salah satu keluarga atau mungkin semacam punggawa yang lainnya gitu ya. Nah ini semoga kemudian orang-orang yang dimakamkan di makam ini mendapatkan kehidupan yang tinggi di sisi Allah Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Jadi batu bata kunonya ini berbagai macam ukuran, dari segi ketebalannya sekitar 3-4 cm, memang menandakan ya mungkin masa Singosari sampai masa kerajaan Majapahit. Jadi memang jika kita mengacu pada literatur kuno tadi seperti Pararaton, Kitab Negara Kertagama, nah ini mengidentifikasi bahwasanya mungkin saja lokasi ini sudah ada sebelum kerajaan Majapahit ya. Karena memang beberapa literatur mengatakan memang Batara Parameswara itu memang abu jenazahnya atau semacam dicandikan dalam sebuah candi makam yang berada di Tikatan. Jadi ini salah satu informasi dari literasi kuno ya. Dan artinya memang lokasi ini yang memang juga dekat sekali dengan Sungai Pikatan sebelah sana ya. Itu panjang itu adalah Sungai Pikatan. Yang artinya memang banyak sekali artefak-artefak yang masih terjaga dengan adanya sebuah kompleks yang masih dikeramatkan oleh masyarakat, baik itu kemudian terbebas, maksudnya ini tidak masuk dalam sebuah peta tentang perluasan perkebunan tebu di masa kolonial, di mana pada masa kolonial Belanda terutama tahun 1840 kolonial benar-benar membuka perkebunan tebu seluas-luasnya, merubah hampir semua tanah ini berubah menjadi perkebunan tebu. Hanya kemudian makam dan punden keramatlah yang luput dari perluasan perkebunan tebu. Tahun 1966 sampai kemudian tahun 1990 terjadi semacam swasembada pangan. Jadi program Orde Baru ini memang mencanangkan swasembada pangan, yang mencanangkan setiap tanah di desa-desa harus ditanami, semua kebun harus ditanami, tidak ada tanah yang dibiarkan kosong, semuanya harus ditanami. Dan waktu itu banyak sekali memang situs-situs yang berubah jadi lahan pertanian, lahan peternakan, maupun lahan-lahan kebun yang lainnya. Hanya kemudian punden-punden yang keramat inilah yang kemudian tidak ditanami, yang terjaga, yang dihormati, yang orang-orang kemudian duduk berdoa, nyekar, kemudian termasuk ruah desa membawa tumpeng gitu ya, yang artinya lokasi itu masih dikeramatkan oleh masyarakat. Sehingga kemudian arti pentingnya punden keramat dalam menjaga ekstensi tinggalan-tinggalan artefaktual ini memiliki korelasinya, sehingga kemudian lahan-lahan seperti inilah yang kita masih mendapati tinggalan-tinggalan artefaktual yang masih terjaga. Dan ini berbeda jika kemudian sudah menjadi sawah, ladang, peternakan, perkebunan tebu, dan perkebunan lainnya. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengambil manfaat serta hikmahnya.